Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kontainer ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Docker ya, Docker Container. Jadi Docker Container ini adalah salah satu inovasi salah satu inovasi yang paling populer di beberapa tahun terakhir ini, khususnya di bidang pengembangan perangkat lunak, karena dia mempermudah pemaketan, terus juga konsistensi deployment dari software ya, lintas lintas mesin dan juga lintas sistem operasi. Nah, langsung saja, apa yang dimaksud dengan kontainer ya? Jadi kontainer bisa didefinisikan sebagai uh, paket ya, suatu paket yang ringan, stand alone ya, berdiri sendiri dan bisa dieksekusi, yang mencakup ya, di dalamnya itu berisi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan software tertentu. Baik itu kode dari software ya, runtime ya, kode di sini maksudnya yang sudah di-build atau uh, interpreter ya, bagi yang menggunakan bahasa pemrograman interpreter, sistem tools ya, tools software yang lain yang dibutuhkan, berbagai libraries ya, dan juga berbagai macam settingan atau konfigurasi. Jadi intinya uh, suatu paket ya, di mana untuk menjalankan suatu software, semua apa yang dibutuhkan oleh software tersebut itu ada di dalam paket tersebut ya. Ada di dalam paket tersebut sehingga pada saat deployment kita tidak perlu lagi pusing-pusing, uh, misalnya pusing karena librariesnya beda ya. Librariesnya beda, misalnya di mesin satu librariesnya versi sekian, di mesin yang lain librariesnya versi yang lebih rendah ya. Akibatnya mungkin gara-gara perbedaan versi, software yang dimaksud itu tidak bisa berjalan dengan benar ya. Karena adanya perbedaan dependensi nomor versi dari suatu library yang mana software itu gunakan. Nah, karena semua dependensinya itu sudah masuk ke dalam satu paket ya, otomatis deployment bisa menjadi lebih mudah ya. Tinggal konfigurasi sedikit di run ya, kita bisa mengakses atau menggunakan software tersebut. Nah, keuntungan yang lain adalah kontainernya ini berbeda dari virtual machine ya. Virtual machine di mana kalau di virtual machine sistem operasinya itu terpisah-pisah ya, sesuai dengan uh, terpisah-pisah ke masing-masing virtual machine ya, ke masing-masing image-nya. Jadi ada banyak virtual machine yang kita gunakan. Sedangkan kalau di container ya, kalau kita menggunakan container, kita share sistem operasi dari hostnya ya. Jadi sistem kernel uh, dari hostnya itu kita share ya. Jadi kemampuan komputasinya dan memorinya ya, contoh utamanya, itu kita share dengan aplikasi yang ada di dalam container ya. Jadi ya seperti itu. Nah, akibatnya ya performanya akan menjadi lebih cepat dibanding kalau misalnya kita menggunakan virtual machine seperti VMware dan VirtualBox. Nah, keuntungan yang lain adalah ya proses di hostnya maupun proses yang ada di dalam container, ya walaupun mereka sharing kernel sistem dari sistem operasinya, ya proses masing-masing itu terpisah ya. Jadi terisolasi antara host maupun uh, yang ada di dalam kontainernya. Oke, terus apa yang dimaksud dengan Docker? Jadi Docker ini semacam platform ya yang populer. Jadi sudah masuk ke dalam merek juga ya, brand ya. Jadi Docker ini merupakan platform untuk pengembangan, terus distribusi juga ya, shipping, dan juga untuk menjalankan aplikasi yang menggunakan teknologi kontainer.
ya. Jadi Docker itu menggunakan teknologi kontainer ya. Nah, dengan Docker kita dimampukan untuk membuat eh, untuk memisahkan antara aplikasi dengan infrastruktur ya, untuk agar kita dapat mendeliver atau mendistribusikan software itu dengan cepat dan reliable ya. Jadi ya karena dia menggunakan eh, ya teknologi kontainer ya, otomatis nanti pada saat distribusinya semua paket yang dibutuhkan oleh software tersebut itu sudah masuk ke dalam kontainernya, sehingga tidak perlu lagi kita konfigurasi untuk infrastrukturnya ya, dan berbagai macam dependencies yang lainnya. Terus jadi ya Docker di sini dia menyediakan kemampuan untuk memaket dan menjalankan suatu aplikasi uh, yang mana itu dia tidak terlalu terikat kuat atau terisolasi ya, uh, dalam lingkungan yang terisolasi yang dinamakan kontainer. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa latar belakang dan motivasi mengapa kontainer ini dibuat atau diusahakan ya. Nah, yang pertama adalah traditional virtualization menggunakan virtual machine ya. Lebih berat ya. Kalau kita menggunakan virtual machine itu lebih berat, lebih lambat, dan lebih resource intensive ya. Jadi dia membutuhkan lebih banyak resources. Nah, terus untuk kontainer, ini dia lebih cepat ya. Lebih ringan karena dia men-sharing uh, dengan kernel OS ya. Host OS kernelnya itu di-share bersama dengan kontainernya, sehingga dia memerlukan dia hanya membutuhkan resource yang lebih kecil. Nah, terus ini ada beberapa keuntungan ya, ya beberapa motivasi yang lain ya, dua ini ya karena ya sering menjadi masalah ya pada saat kita buat software, develop software di lingkungan yang kita buat atau di OS kita itu softwarenya jalan. Cuma pada saat di copy dan dijalankan di mesin yang berbeda itu softwarenya nggak jalan. Nah itu isunya macam-macam ya. Mulai dari arsitektur sistem operasinya, terus dependencies libraries-nya beda, beda runtime, dan berbagai masalah yang lainnya ya. Termasuk juga kompatibilitas dengan sistem operasinya ya. Oke, terus dengan menggunakan kontainer ini ya, masalah works on my machine-nya ini ya, itu bisa dihindari. Terus kegunaan yang lain adalah ya memfasilitasi juga yang namanya arsitektur microservices ya. Dalam arti bahwa setiap service-nya itu bisa di-host di dalam kontainer. Jadi tidak perlu kita menggunakan mesin fisik yang baru ya, yang berbeda, tapi cukup dalam satu mesin fisik yang cukup besar kapasitasnya ya. Nah, di dalamnya itu bisa kita jalankan berbagai atau banyak kontainer. Terus yang lain juga keuntungannya, motivasi yang lain adalah memampukan deployment dengan cepat ya, karena semuanya sudah dipaket ke dalam satu kontainer tersebut, segala dependencies-nya, maka cukup di-up dan run saja, maka dia akan memiliki fungsionalitas yang dikehendaki. Nah, ini adalah contoh perbandingan secara diagram ya, antara kontainer dan virtual machine. Jadi di atas host operating system ya, di sini ada yang namanya Docker ya. Ya, jadi Docker ini nanti dia yang akan menjembatani antara aplikasi yang ada di dalam Docker tersebut ya. Jadi di sini Dockernya, kontainernya ya, itu dia akan langsung berinteraksi dengan host operating system ya. Nah, nanti host operating system ini nanti yang akan memanfaatkan infrastruktur yang ada di dalam komputer tersebut. Nah, berbeda
dengan virtual machine ya. Nah, di virtual machine ini arsitekturnya seperti ini ya. Jadi, di masing-masing virtual machine ya, kita punya sistem operasi ya. Jadi masing-masing virtual machine ini punya sistem operasi tersendiri ya. Nah, baru di atas sistem operasi tersebut ada yang namanya aplikasinya ya. Ada yang namanya aplikasi. Terus, nah, yang membedakan mencolok di sini adalah adanya hypervisor ya. Hypervisor itu kayak semacam lapisan ya, teknologi atau konsep ya, yang mana dia bertugas untuk mengelola virtual machine ini ya. Sekaligus juga, jadi dia bertugas mengelola berbagai macam dan mengkoordinasi berbagai macam virtual machine yang ada, sekaligus juga dia mensimulasikan hardware yang ada di dalam komputer tersebut ya. Dia mensimulasikan infrastruktur yang ada di lapisan bawahnya. Oke, jadi dua perbedaan mencolok adalah kalau di virtual machine, masing-masing virtual machine itu memiliki sistem operasi ya. Masing-masing memiliki sistem operasi yang berbeda-beda dan adanya juga hypervisor ya. Hypervisor yang mensimulasikan hardware infrastrukturnya. Oke, ya poin-poin berikut menjelaskan apa yang sudah saya presentasikan tadi ya. Jadi virtual machine di sini dia mencakup keseluruhan sistem operasi ya. Lebih berat dan lebih membutuhkan banyak resources, terus lebih lambat dalam melakukan startup ya, karena dia mencoba menjalankan sistem operasi ya. Terus ya komponen yang paling jelas pembeda adalah hypervisor ya. Jadi hypervisor ini adalah komponen yang menangani virtual machines ya, membolehkan berbagai macam virtual machine untuk berjalan di dalam satu physical machine ya, mesin fisik ya, dengan mengabstraksi sumber daya perangkat keras ya. Jadi dia mengabstraksi hardware resources. Sedangkan kalau untuk kontainer ya dia sharing the host OS kernel ya. Jadi kernel operating systemnya itu di share dipakai bersama-sama dengan sistem operasi atau hostnya ya. Terus kemudian lightweight ya, lebih ringan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya ya. Kemudian cepat untuk melakukan startup. Oke, jadi karena cepatnya ini ya, dan juga semua dependensi itu dimasukkan ke dalam satu paket ya, jadi kontainer ini ideal untuk microservices ya, dan juga DevOps ya, development dan operationals ya, dan operations ya, karena efisiensinya dan skalabilitasnya ya. Nah, containers untuk DevOps ini digunakan untuk cepat dalam deployment ya, karena semua paket sekali lagi sudah masuk ke dalam semua dependensi sudah masuk ke dalam paket, jadi tinggal di run aja langsung di deploy dan running aplikasinya ya. Terus bisa juga untuk mengisolasi tes ya, supaya terisolasi dengan baik. Oke, ini adalah komponen-komponen dari Docker ya. Jadi kita punya yang namanya Docker Client ya. Jadi Docker Client ini dia akan ya fungsinya untuk melakukan administrasi terhadap Docker daemon ya. Jadi dengan menggunakan Docker Client kita bisa mengontrol Docker daemon ya. Jadi apakah kita ingin build, apakah kita ingin pull dari registry ya, ataukah kita ingin menjalankan Docker daemon tersebut atau ingin menjalankan suatu Docker tertentu. Ya, kontainer tertentu maksudnya. Oke, jadi itu fungsi Docker Client untuk administrasi dan mengontrol Docker daemon. Ya, Docker daemon di sini ya, ini adalah proses yang bertanggung jawab untuk menjalankan kontainer ya.
sekaligus juga untuk menarik image dari registry ya. Nah, registry ini adalah tempat di mana image-image dari berbagai macam paket software itu di host ya. Jadi kita bisa tarik image-nya itu dari host registry ya. Nah, contoh dari registry ini adalah Docker Hub ya. Jadi Docker Hub, situs Docker Hub, di mana dia menghost berbagai images ya dari berbagai macam paket-paket software. Nah, dengan menggunakan Docker Daemon ya, kita bisa menarik image yang kita mau ya supaya dibuat jadi kontainer. Nah, setelah kita download ya, nanti image-nya itu disimpan di dalam lokal kita ya. Di lokal kita. Nah, di lokalnya kita ini kemudian yang ini read only ya. Ini read only dan kalau misalnya kita mau jalankan ya, nah itu baru dia kemudian dari image ini dijadikan kayak semacam template untuk kontainer yang bisa dieksekusi ya. Jadi kontainer di sini adalah image yang sudah dieksekusi ya. Image yang sudah dieksekusi untuk dijalankan pada saat runtime. Oke, jadi ini arsitektur dari Docker ya. Oke, terus oh ya kembali lagi ya di sini karena image-nya kita download ya. Di sini kita bisa memiliki banyak containers yang berasal dari image yang sama ya. Misalnya ini Ubuntu ya, kita punya bisa 2 containers yang berbasis image-nya Ubuntu. Demikian juga Redis ya yang ada di sini. Itu basisnya dari image Redis yang ada di sini. Semuanya sudah dilengkapi dengan paket-paket dasar ya untuk menjalankan kontainer tersebut. Dan kemudian kita bisa modifikasi, kita bisa install dependencies yang lain ya, yang supaya pada saat ya kita lengkapi ya, kemudian kita bisa distribusikan kembali, jadi supaya pada saat dijalankan lagi ya, dependensinya sudah ada. Kita bisa distribusikan ke users atau pengguna yang lain ya, untuk menjalankan software yang kita sudah pakai sebagai image juga ya, ke registry tertentu ya, ataupun lokal. Nah, ini penjelasannya. Jadi, ya Docker Engine, ya bagian inti dari Docker terdiri dari 2 komponen utama, yaitu Docker Daemon ya. Nah, Docker Daemon ini kayak seperti proses yang berjalan di host machine ya, dan mengelola Docker containers, images ya, network juga ya, dan storage volumes ya. Ya, storage volumes. Jadi kayak semacam virtual hard disk yang ada di lokal ya. Nah, Docker Daemon ini juga bisa mensimulasikan network ya. Jadi kayak semacam internal network, sehingga masing-masing kontainer itu seperti berjalan sebagai CPU tersendiri. Nah, kemudian ada juga yang namanya Docker Client. Nah, ini command line interface yang mana users gunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Terus ada juga images ya, read-only templates used to create containers ya. Jadi semacam template dasar yang digunakan untuk membuat containers. Nah, sedangkan containers ini adalah runnable instance of Docker images. Jadi instance atau wujud dari images yang bisa di-run ya, dijalankan. Kemudian ada juga Docker registry ya. Jadi Docker registry inilah yang menyimpan Docker images ya. Jadi misalnya contohnya adalah Docker. Oke, ini beberapa keuntungan dari penggunaan containers. Yang pertama adalah portabilitas ya. Consistent environment across different platforms. Ya, jadi kita bisa membuat suatu lingkungan yang konsisten ya. Walaupun mungkin kita berpindah-pindah mesin atau berpindah sistem operasi. Terus efisien ya. Efisien. Ya, ada biaya overhead yang direduksi ya.
jika dibandingkan dengan virtual machines ya. Ya karena kalau misalnya kita menggunakan kontainer tidak ada yang namanya uh, apa? Saya lupa namanya. Hypervisor ya, tidak ada yang namanya hypervisor. Terus kemudian tidak perlu lagi sistem operasi ya, karena dia menggunakan kernel OS dari hostnya ya. Jadi sistem operasi hostnya. Terus skalabilitas juga. Jadi kalau misalnya mau hendak meningkatkan performa ya tinggal upgrade aja hostnya ya. Upgrade hostnya. Terus kalau ingin misalnya kita ingin scalable secara horizontal, ya kita tinggal buat lagi kontainer yang mirip dari image yang sama ya, untuk menangani misalnya berbagai request yang datang ya. Ya, oke. Terus isolation. Nah, aplikasi berjalan di lingkungan yang terisolasi ya. Jadi preventing conflicts. Jadi isi dari kontainer satu itu dia terisolasi dari kontainer yang lain. Nah, kalau mau berkomunikasi ya komunikasinya harus melalui jaringan ya. Apakah itu melalui REST ya, ataukah mungkin juga bisa melalui hard disk, simpan file ke hard disk ke host ya. Kemudian kontainer yang lain baca file yang sama. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi pada intinya terisolasi ya. Tetapi tetap ada interface di mana kontainernya ini bisa bertukar data antara satu sama yang lain, ataukah dengan hostnya ya. Terus keuntungannya juga CI/CD ya. Ya, dengan adanya kontainer, ya CI/CD ini bisa menjadi continuous integration dan continuous development itu bisa continuous deployment ya, itu bisa dilakukan ya. Jadi misalnya dari proses pengembangan, testing, dan deployment ya, semuanya itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi semuanya itu dipaketkan ke dalam bentuk containers ya, dites dalam bentuk containers, dan deployment semuanya bisa dijalankan secara otomatis. Nah, ini kekurangan dari containers adalah masalah keamanan ya, Kak. Karena tapi ini keamanan yang khusus ya. Karena shared kernelnya ini kita share dengan containers ya. Kalau misalnya containersnya mungkin ada komponen-komponen yang bermasalah atau yang jahat begitu ya. Ya, jadi dia mungkin bisa akses ke shared kernel yang ada di dalam sistem operasi ya, hostnya. Oke, terus persistence ya, managing stateful application can be challenging. Ya, intinya kalau misalnya container ya, atau kontainer ini di off ya, otomatis nanti memorinya itu dia akan hilang. Jadi kayak seperti di reset lagi ya. Di reset lagi, dimulai lagi dari image-nya ya. Nah, itu yang membuat managing persistence-nya itu lebih kompleks ya. Karena pada saat di off nanti dia akan reset ya. Otomatis harus ada penyimpanan yang menjembatani antara Docker dengan hostnya ya. Apakah melalui tadi mekanisme jaringan, ataukah mungkin melalui mapping folder lokal ya sebagai storage di dalam kontainernya ya. Terus complex networking setups can be difficult to manage. Ya, kembali lagi ya Docker punya lingkungan network tersendiri ya. Jadi dia mensimulasikan network tersendiri. Nah, berarti kita mesti konfigurasi networkingnya juga ini secara manual ya. Yang lain adalah kompatibilitas. Oh ya, tidak semua aplikasi
cocok untuk containerization ya. Ya, terutama mungkin aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan hardware ya, dengan hardware. Jadi hardware secara langsung ya, misalnya printer dan lain sebagainya. Jadi harus ada kayak semacam interfacing ya untuk mengakses hardware tersebut. Oke, itu beberapa contoh kekurangan dari containerization ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan dari containers ya. Misalnya untuk web application, jadi kita bisa mendeploy web services ya secara konsisten ya. Jadi environment-nya itu konfigurasinya sama ya. Tinggal download image terus jalankan ya. Terus untuk microservices juga ya. Jadi setiap microservices ini punya service yang terisolasi ya. Jadi masih ya. Jadi tidak ada shared database ya. Masing-masing node punya microservices tersendiri dan database-nya juga tersendiri, sistem operasinya juga tersendiri dan lain sebagainya. Kemudian development environments ya, jadi create consistent development and testing environment ya. Jadi dengan menggunakan microservices kita bisa membuat dan mengembangkan suatu lingkungan untuk development ya, dan juga testing yang konsisten ya. Jadi setiap developer mungkin menggunakan image yang sama ya, image container yang sama. Jadi ada konsistensi, dependensi, sistem operasi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai misalnya di sini gagal, yang di developer lain berhasil ya testingnya. Terus data processing ya data processing juga bisa menggunakan kontainer ya. Jadi tugas-tugas data processing ini bisa dilakukan di kontainer yang berbeda ya, terisolasi sehingga tidak ada intervensi ya dari satu sama yang lain. Terus CI/CD pipelines ya, jadi mengotomasi build, test, dan deployment proses. Oke, jadi semuanya dilakukan di dalam kontainer yang sama ya, ataupun beda. Ya, yang sama ya biasanya. Bisa diotomasi karena ada konsistensi dari dependencies dan lingkungannya dan berbagai macam tools yang lain. Oke, jadi ini beberapa contoh dari aplikasi containerization ya, kontainer. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi kontainer ini khususnya khususnya dalam implementasinya dalam bentuk Docker ya, revolutionize ya. Jadi dia merubah banyak cara pengembangan dan deployment dari perangkat lunak ya. Jadi dengan kontainer kita dapat memberikan lingkungan yang terisolasi ya, konsisten dan ringan ya. Beban komputasinya lebih ringan dibanding VMware ya. Ya, walaupun terdapat berbagai tantangan ya, ya ada keuntungan-keuntungan dan keuntungannya ini melebihi dari kekurangannya ya, khususnya dalam hal skalabilitas ya, dan kita juga bisa mampu menerapkan microservices ya, jadi arsitektur berbasis microservice. Ya, kali ini saya akan menjelaskan implementasi kode ya, practical implementation dari container ya. Jadi demo kali ini merupakan pengembangan dari modul ke-12 atau pertemuan ke-12 ya, yang membahas tentang microservices. Ya, materi atau kode dari session tersebut saya bawa ke session ini ya. Saya ubah deployment-nya supaya tidak melalui Java Code saja, tetapi menggunakan containers ya, teknologi containers. Nah, di sini kita punya 4 containers ya.
Yang pertama itu adalah MariaDB, ya. Ini untuk database-nya ya, untuk penyimpanan data. Ya, kalau sebelumnya itu kita simpan di lokal. Nah, di demo kali ini kita jalankan melalui kontainer ya, sebagai kontainer. Kemudian ada phpMyAdmin yang mana dia berfungsi untuk sebagai database management application ya, berfungsi untuk memudahkan kita menginspeksi isi dari MariaDB ya, MariaDB. Kemudian yang lain adalah adanya kontainer employee service. Ya, di pertemuan sebelumnya, employee service itu kita jalankan sebagai web application ya, di host ya. Tetapi kali ini kita jalankan di dalam kontainer. Demikian juga performance service ya. Jadi dia uh, ya dia juga kita buat sebagai aplikasi independen yang uh, jalan di dalam kontainer. Oke. Nah, untuk relasinya sendiri, ini saya ada update ya. Ini harusnya relasinya ini adalah uses ya, uses. Jadi menggunakan. Jadi employee service dia akan menggunakan performance service ya, menarik data dari performance service. Kemudian juga masing-masing kontainer ini akan menyimpan datanya di dalam MariaDB. Nah, idealnya masing-masing ini itu dia memiliki database tersendiri ya. Idealnya ya, cuma untuk menyederhanakan demo ya saya pakai satu database saja. Ya, demikian juga ini phpMyAdmin dia menggunakan MariaDB ya, mengakses data yang ada di dalam MariaDB. Nah, ini melambangkan web browser ya. Jadi user akan menggunakan web browser dan web browser akan menggunakan API ya, RESTful service-nya yang disediakan oleh employee service yang ada di sini. Nah, ini bisa kita ganti ya dengan mobile application dan lain sebagainya. Oke, jadi kita langsung ke kode. Oke, ya. Untuk source code-nya itu bisa kalian download dari URL ini ya. Dan struktur dari direktorinya ya seperti ini ya. Ada Docker Compose, ada 2 direktori ya. Nah, ini performance ini berisi Maven Project ya, Maven Project, Java Project untuk performance service, dan ini untuk employee service. Ya, oke. Nah, ya direktori yang tadi ya, project yang tadi itu saya buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Jadi isinya ya seperti ini ya. Oke, nah ini saya buka ya Docker Compose-nya. Jadi Docker Compose itu kayak semacam tools untuk mengorkestrasi pembuatan atau settingan environment Docker ya, atau containers ya. Jadi tools yang mempermudah konfigurasi Docker containers ya di host ya, di host, sehingga kita bisa menggunakan lebih dari satu containers ya, sehingga sekaligus juga men-setting atau mengorkestrasi bagaimana mereka berinteraksi satu sama yang lain ya. Spesifikasi containers ya, masing-masing dari containers juga kita gunakan Docker Compose ya. Termasuk juga mungkin pada saat mau jalan ya, kita bisa up and down dengan mudah ya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang kita masukkan ke dalam Docker Compose ya. Saya akan usahakan jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada bagian yang namanya network ya. Jadi di sini kita set internal network untuk Docker Compose, untuk Dockers-nya ya, untuk containersnya dengan nama microservices ya. Dengan nama microservices, terus tipenya bridge. Jadi driver dengan tipe bridge ini, jadi kita mempermudah komunikasi antara kontainer seakan-akan mereka berada di dalam satu
jaringan. Jadi otomatis dikonfigurasi oleh Dockernya ya, oleh Dockernya. Kemudian di sini kita definisikan service-nya ya. Ada containers apa saja ya. Yang pertama adalah MariaDB ya. Jadi service yang pertama adalah MariaDB, labelnya MariaDB. Terus image-nya ini yang akan kita download dari Docker Hub, yaitu MariaDB dengan versi latest ya. Nah, kemudian kontainernya kita beri nama MariaDB, kita setting environment-nya supaya root password-nya itu adalah 1234. Terus di sini kita tambahkan user tambahan, ya, namanya alpha dan password-nya 1234. Ya, by default, MariaDB, ya, atau MySQL, itu dia ada user root-nya ya. Jadi kita tinggal set password-nya aja. Kemudian port-nya kita mapping ya, mapping port localhost yaitu 3306. Kita mapping ke port 3306 yang ada di containers. Nah, kalau misalnya ada error, ya ini kita always restart. Nah, untuk service-nya ini kita set network-nya itu supaya menggunakan network microservices yang kita definisikan di atas. Kemudian aliases namanya ya, nama kontainernya supaya bisa diakses lewat network adalah kita menggunakan MariaDB ya. Nah, terus service yang lain atau kontainer yang lain adalah phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin-nya ini kita ambil dari image yang ini ya, phpMyAdmin. Nah, ini nama kontainernya. Terus mapping port-nya itu kita mapping 8082 di lokal ke 80 di kontainernya ya. Demikian juga untuk restart-nya ya, kalau misalnya ada error ya kita restart always. Nah, terus kita set juga supaya phpMyAdmin ini bergantung kepada MariaDB ya. Artinya ya, MariaDB-nya akan dijalankan terlebih dahulu ya, baru kemudian ya, phpMyAdmin-nya. Terus kita setting environment-nya juga untuk phpMyAdmin ya. Jadi PMA ini phpMyAdmin ya, kependekan dari phpMyAdmin. Kita set host-nya sebagai ke MariaDB ya. Terus port-nya juga 3306. Terus kita set supaya phpMyAdmin ini berada dalam satu network dengan MariaDB-nya ya, yaitu network microservices. Kita set aliasesnya sebagai phpMyAdmin supaya di network kita bisa menggunakan nama ini untuk merujuk kepada phpMyAdmin service yang ini. Ya, khusus yang ini ya, kita set PMA host dan portnya. Ini maksudnya supaya by default user dari phpMyAdmin yaitu ada ya langsung connect ke user root dari MariaDB-nya ya. Jadi nanti pada saat login kita tinggal masukkan aja usernya adalah root dan passwordnya yang didefinisikan di phpMyAdmin-nya. Oke. Terus di sini ya, di sini kita buat image ya. Image sekaligus juga container name-nya ya untuk performance service yang sudah kita buat ya. Jadi di sini kita definisikan performance service. Jadi image-nya, nama image-nya adalah performance service. Ya. Terus container name-nya adalah performance service app ya. Nah, untuk build-nya sendiri kita set konteksnya itu ke subdirectory performance. Jadi nanti di dalam directory performance ini ya, itu harus ada file yang namanya Docker file ya. Jadi kayak Docker file ini dia berisi instruksi-instruksi untuk membuat image dari aplikasi yang kita mau ya. Oke.
Terus di sini kita setting variabelnya ya, environment-nya supaya Spring Data Source URL-nya itu pada saat dijalankan ya dia akan menggunakan link berikut ya. Terus username-nya juga, password-nya ya, dan network-nya juga kita buat sama dengan yang ada di atas ini ya. Jadi semuanya ini kita buat dalam satu network. Nah, demikian juga untuk employee service ya. Employee service-nya itu ya kita buat image-nya dengan nama yang ini, terus container name-nya ya yang ini juga ya. Employee service app ya. Untuk build-nya kita gunakan Docker file yang ada di dalam subdirectory employee ya. Jadi konteksnya ini kita masuk ke dalam subdirectory employee. Nah, di dalamnya ada file yang namanya Docker file. Nah, untuk mapping portnya adalah sebagai berikut ya. Kalau yang performance service itu mapping portnya 8081 lokal ke 8081 di host di kontainernya. Sedangkan untuk employee service portnya itu mapping dari 800 di host ke 8080 di kontainernya. Ya, demikian juga kalau misalnya ada error ya dia akan selalu restart ya. Restart always ya. Oke. Terus ya keduanya depends on MariaDB. Jadi MariaDB-nya harus jalan terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh kontainer yang bergantung kepada MariaDB ya. Ini variable environment untuk Spring-nya ya. Jadi kita set environment variabelnya ya seperti ini ya. Spring Data Source URL-nya ya, Spring Data Source username, Spring Data Source password ya. Demikian juga network-nya kita set supaya berada di dalam network microservices. Dan kontainer ini secara network itu bisa diakses dengan menggunakan alias berikut ya. Employee service ya namanya employee service, sedangkan kalau performance service namanya performance service. Oke, ya sebelum langkah lebih jauh ya, ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan karena ini berkaitan dengan konfigurasi jaringan di penggunaan Docker ya. Jadi penggunaan containers ini ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah konfigurasi untuk jaringannya ya. Nah, dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya ya, karena di sini kita menggunakan Docker ya, berarti kita mesti mengurus mengkonfigurasi jaringan ya. Nah, di sini yang lokal hostnya ini saya ganti dengan MariaDB ya. MariaDB karena database-nya itu terpisah dari aplikasinya ya, dari microservice-nya. Nah, dari mana MariaDB-nya ini? Nah, itu berkaitan dengan Docker file ya. Docker file yang kita definisikan di Docker file ya. Sorry. Di Visual Studio Code-nya mana ya? Ya, di sini. Oke, di Docker compile, di Docker Compose ya, Docker Compose. Nah, ini dari sini ya, MariaDB-nya. Ya, nama kontainernya atau aliasnya adalah MariaDB. Oke, terus yang lain, jadi kita ganti bukan lagi di localhost tapi di MariaDB. Terus username-nya juga ya, karena by default usernya adalah root ya. Terus passwordnya juga kita ambil sesuai dengan yang kita set di Docker Compose-nya. Oke, terus ya ada tambahan juga di sini ya. Ya, di dalam project-nya itu kita buat directory resource ya. Di dalam directory resource ini ada file data ya, data.sql. Nah, data.sql ini otomatis nanti akan dieksekusi oleh Spring Framework ya untuk menginisialisasi
default database yang nanti akan dibuat oleh Spring Framework-nya ya. Jadi pada saat nanti dijalankan pertama kali, nanti dia akan populate di awal untuk inisialisasi nilai isi default dari database-nya ya. Dari database-nya, dari isi dari tabel performance ya. Oke, nah penyesuaian yang sama juga kita lakukan untuk project employee ya. Kalau kalian perhatikan di project employee juga di dalam directory main resource-nya ada data juga ya, data.sql, kita buka. Nah, di sini dia akan menginisialisasi atau mempopulate atau mengisi data ke dalam tabel employee ya dengan nilai berikut. Dengan nilai berikut. Terus yang lain adalah ya, yang lain yang perlu dilakukan adalah di sininya ya, di employee-nya, di bagian controller-nya kita masuk di bagian service di sini, di employee service di sini. Nah, di sini ada perubahan ya. Nah, sebelumnya ini dia adalah localhost ya, localhost. Cuma di sini kita ganti dengan performance service. Jadi karena nama container yang menjalankan performance service-nya itu namanya adalah performance service. Dan mereka jadi performance service dan employee service itu tidak lagi dalam satu network ya. Maksudnya tidak lagi dalam satu mesin ya, tetapi dalam satu network. Dan mereka bisa diakses dengan menggunakan aliases yang kita set di Docker Compose. Ya. Jadi kita ganti local host-nya itu dengan performance service. Kita sesuaikan juga dengan settingan password-nya ya. Salah. Bukan password, tapi port-nya ya. Settingan port-nya di sini. Supaya bisa diakses. Karena kalau local host nanti tidak bisa diakses service untuk performance-nya. Oke, jadi ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Oke, nah setelah ini kita balik ke Docker Compose ya. Sorry, bukan Docker Compose, tapi Docker file yang ada di masing-masing project. Nah, ini Docker filenya di masing-masing project ya. Jadi pada intinya Docker file ini berisi perintah-perintah untuk membuat image ya, image. Nah, di sini kita melakukan dua kali step. Oke, dua kali step pembuatan image ya. Yang pertama adalah untuk kompilasi ya. Untuk compile-nya. Jadi di sini kita buat base dari image-nya itu dari image yang tersedia di Docker Hub-nya ya. Nama image-nya itu adalah Maven dengan versi yang ini ya. Kita buat sebagai build. Kemudian working directory-nya kita set ke workspace.app by default. Kemudian kita copy pom XML dan copy src ya, directory src dan pom-nya itu kita copy ke sini ya. Dari local file project-nya itu ya. Jadi yang src-nya ini kemudian pom XML-nya itu kita copy ke dalam Docker ya. Dari local file ke dalam Docker. Ya, kalian mesti sesuaikan juga ya terhadap konteksnya ya. Jadi karena dia berada di dalam subdirectory ya, maka dia akan gunakan subdirectory tersebut sebagai root direktorinya yang ada di kontainer di Docker filenya ini. Oke, setelah itu di sini kita compile ya, kita build project-nya. Setelah itu di sini kita copy ya, kita change
Ya, kita change directory ya. Kita buat directory. Terus kemudian di sini kita copy application properties-nya ke dalam target.dependency ya. Ke dalam target.dependency. Nah, ini step pertamanya ya. Jadi di sini kayak ada semacam dua image yang kita modifikasi ya. Yang pertama adalah yang ini ya. Step 1, terus image yang keduanya yang ini. Nah, di image yang keduanya ini ya, dengan base yang sama, kita set volumenya jadi TMP ya. Ya, ke temporary file. Terus di sini kita copy apa yang sudah oh ya, di sini kita buat variabel ya dependencies yang mengacu kepada workspace app target dependency ya. Nah, di sini kemudian kita copy ya dari from build dari image yang pertama yang kita modifikasi. Kita copy dari image tersebut ya kita modifikasi, kita copy apa yang ada di dalam sini ya, boot information-nya. Nah, boot, terus lib classes app-nya. Semuanya ini adalah directory yang berisi kelas-kelas dan file-file yang lain ya, yang diproduksi pada saat kita membuild project-nya ya. Membuild project Spring project-nya ini ya, Maven project Spring. Nah, itu semuanya di-copy ke dalam image yang kedua ya, image yang kedua di sini. Ke dalam image yang kedua. Nah, setelah itu ya application properties-nya juga kita copy ya dari image pertama ke image kedua. Nah, di sini kemudian kita buat entry point-nya. Jadi pada saat di load nanti ya pada saat up kontenternya kita up, nah dia akan mengeksekusi perintah berikut ya. Jadi Java ya, ini change class path-nya ya. Class path-nya itu sebagai app di dalam lib ya, directory lib di app lib-nya yang ada di sini ya. Oh ya, ada dua nih, app dan app lib ya. Semuanya itu dijadikan class path-nya, nanti Java-nya akan membaca jar file yang ada di dalam kelas tersebut ya, dan juga mungkin file class ya, yang ada di dalam directory app dan app lab ini ya. Kemudian parameter yang ini ya, ini dijadikan sebagai penanda kelas utama ya, main kelasnya yang akan dijalankan sebagai entry untuk menjalankan aplikasi Java-nya. Kalau kalian perhatikan, ini adalah nama package ya, dan ini adalah nama kelasnya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dalam project-nya ya. Jadi, ini kalau kalian lihat sesuai nih nama package ya, nama package-nya, dan ini adalah nama kelasnya. Jadi, pada saat dijalankan pertama kali ya, nanti dia akan menjalankan perintah berikutnya, Java, sekian ya. Kemudian kelas path-nya ini semua dependencies-nya itu ada di dalam app/.lib ya. Di app dan app/.lib. Oke, jadi seperti itu. Nah, mengapa dua step? Ya, mengapa dua step? Ya, karena untuk menghemat size dari image ya. Jadi kayak image dari Docker itu kan dia ada partisi-partisinya ya. Jadi setiap state dari perintahnya itu digabungkan jadi satu ya. Jadi kalau misalnya kita buat dua di sini ya, bagian yang di atasnya ini itu tidak perlu ya. Jadi yang kita butuhkan itu kan hanya .jar-nya aja ya. .jar-nya aja. Ya, jadi ya .jar-nya aja ya. Jadi semuanya itu ya untuk build ya, untuk build. Jadi hasil build-nya aja yang kita perlukan. Jadi
Ini nanti tidak akan digunakan ya. Image-nya ini tidak akan digunakan ya karena semuanya itu yang hasil build-nya kelasnya itu sudah dipindahkan ke dalam image yang kedua di sini ya. Jadi nanti hasil akhirnya size dari image-nya itu akan lebih kecil ya. Dibanding kalau misalnya yang ini ya, kita gabungkan semuanya ada di sini ya. Hasilnya nanti akan lebih besar file size-nya. Tapi kalau yang ini ya, file size-nya itu akan lebih kecil karena yang digunakan itu hanya yang ini dan ini tidak akan digunakan. Ya, yang bagian yang ini itu hanya digunakan untuk melakukan build atau mengkompilasi ke dalam file class. Oke, jadi itu isi dari Docker file-nya, baik project untuk performance maupun untuk employee. Ya, ini untuk employee ya sama aja sih, mirip-mirip. Yang membedakan itu paling hanya ininya aja ya, kelas utamanya. Kalau yang project performance, kelas utamanya adalah performance service application. Sedangkan untuk yang Docker file, untuk yang project employee itu kelas utamanya adalah employee service application. Yang mana itu ada di sini, ya employee service application. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari Docker file-nya. Nah, sekarang kita mau coba build ya. Jadi kita masuk, ya ini saya coba ls ya. Jadi kita harus membuild dan kemudian baru bisa meng-up Docker file-nya ya. Jadi image-nya itu mesti kita build ya. Kemudian bisa dijalankan sebagai container. Oke, untuk menjalankan perintah kontainernya itu kita pakai perintah sudo docker compose build ya. Nah, direktorinya itu harus ya sama dengan yang ada di harus berada di direktori yang ada docker compose.yml-nya ya. Nah, ini kita jalankan aja. Masukkan passwordnya. Jadi semua dependensi apa segala macam ya itu di download ya sama Docker engine-nya ya, Docker proses Docker-nya. Nah, itu semuanya di download. Kemudian ya karena ini sudah pernah saya jalankan jadi otomatis akan lebih cepat ya. Nanti kalau misalnya kalian jalankan pertama kali ya, akan lebih lama karena dia harus mendownload semua images dari Docker Hub ya. Kalau di tempat saya, karena sudah saya pernah lakukan sebelumnya, jadi ini prosesnya lebih cepat ya. Karena ada cache untuk image-nya. Oke, terus kemudian saya coba up ya di sini. Ya, ini dia tarik semuanya yang ada ya. Yang ada di Docker Compose-nya ya. Nah, ini dia prosesnya ya agak lama ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ya jadi kalau misalnya sudah bisa ya, sudah berhasil dijalankan. Ya, jadi nanti dia modelnya seperti ini ya. Jadi tidak akan ada error ya. Jadi PHP MyAdmin-nya jalan, MariaDB-nya juga jalan ya. Terus performance service app-nya juga jalan, demikian juga dengan employee service app-nya juga jalan. Cuma ya kalau misalnya ada error ya, kalian tinggal pencet Ctrl C aja ya untuk stopping.
Terus kalau misalnya ada tweaking kode, kita perlu build ulang lagi dari awal ya. Kalau misal nanti dia akan compile ulang lagi semuanya dari awal, terus up ya. Jalankan ulang lagi aja untuk up. Oke. Nah, cara ngeceknya ya bisa dengan sudo ya, sudo docker ps ya. Jadi kalau misalnya sudah dijalankan nanti akan ada tampilan seperti ini ya, yang menandakan bahwa statusnya up ya, sudah berjalan selama 24 detik dan lebih. Kalau misalnya mau lihat keseluruhan Docker proses, Docker yang ada adalah ya seperti ini ya. Nah, ini terakhir saya jalankan ya 6 bulan yang lalu. Oke. Nah, itu cara ceknya. Terus cara cek yang lain adalah dengan menggunakan web browser. Di sini saya ketik localhost, saya coba akses PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu ya. 8082, rootnya, passwordnya 1234, ya. Oke. Nah, di sini database demonya otomatis akan dibuat, ya. Terus employee, saya double klik, sudah ada isinya ya. Terus di sini ada table performance juga, ya. Isinya seperti ini, ya. Kalian bisa query juga. Nah, ini saya jalankan ya, go. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita mau coba pakai Postman ya untuk query. Nah, ini kita cek, saya send request. Nah, ini sudah bisa nih ditarik Lionel Messi-nya. Nah, ini untuk performance-nya. Saya ganti dengan Luis Suarez. Nah, ini saya bisa tarik ya. Terus untuk employee dan performance ya. Nah, ini saya tarik. Nah, ini sudah bisa nih. Jadi ada employee dan juga performance-nya sudah bisa ditarik secara bersama-sama. Nah, saya coba modifikasi ya. Saya mau tambahkan misalnya employee-nya. Ini penambahannya bagaimana ya? Saya lupa nih. Edit apa ya? Copy with selected. Edit inline, edit inline. Edit inline apa? Oke. Saya ini aja, insert. Insert ID-nya kan dia otomatis age-nya 23. Misalnya namanya Kylian Mbappe. Saya nggak tahu ini benar tidak namanya. Terus di sini email Mbappe@psg.fc. Tes ya, go. Nah, ini sudah ada ketiga ya. Di row ketiga ini Mbappe-nya. Nah, ini saya coba ya. Saya coba tarik dengan menggunakan Postman. Send. Nah, ini udah bisa nih ditarik melalui web service. Oke, ya demikian demo untuk kontainer ya, Docker container. Semoga bermanfaat.